Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semua, berjumpa lagi dengan saya Kak Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membedah soal kimia yang ada dalam SBMPN atau Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri di seluruh Indonesia, yaitu tahun 2019. Oleh karena itu, bagi sahabat semuanya yang ingin masuk ke Politeknik Negeri, apakah itu ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, ataupun di provinsi lainnya, jangan lupa tonton video kali ini sampai habis, yaitu video pembahasan soal kimia SBMPTN tahun 2019 bagian pertama. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, share, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Nanti pasti mendapatkan notifikasi penting tentang pembahasan soal-soal berikutnya. Oke sahabat, langsung saja kita bahas soal SBMPN tahun 2019 bagian yang pertama. Soal yang pertama sahabat, nomor 51, unsur-unsur yang terletak dalam golongan yang sama, ya. Jadi golongan yang sama pada sistem periodik memiliki A. Massa yang sama, B. Kulit elektron yang sama, C. Jumlah proton yang sama, D. Elektron terluar yang sama, ataukah E. Jumlah elektron yang sama. Nah, untuk memahami pembahasan ini sahabat, saya beri contoh unsur dalam satu golongan. Kita ambil golongan yang pertama, yaitu hidrogen, litium, natrium, dan kalium. Kita mulai dari hidrogen dulu sahabat ya, dengan nomor atom 1, maka konfigurasinya adalah 1. Kemudian litium dengan nomor atom 3, konfigurasinya adalah 2,1. Kemudian natrium dengan nomor atom 11, konfigurasinya adalah 2, 8, dan 1. Kemudian kalium dengan nomor atom 19 punya konfigurasi elektron 2, 8, 8, 1. Nah, keempat unsur ini sahabat terletak pada golongan yang sama. Kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, maka sahabat pasti tahu kesamaan dari keempat unsur ini adalah elektron valensi, yaitu sebanyak 1. Ya. Dengan demikian, kalau kita simpulkan sahabat, bahwa unsur yang terletak pada golongan yang sama atau segolongan memiliki elektron valensi yang sama. Nah, kita tahu elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit yang paling luar atau terluar. Dengan demikian, jawaban untuk nomor 51 ini adalah pastinya yang D ya sahabat ya. Jadi unsur yang segolongan atau golongan yang sama pada sistem periodik memiliki elektron valensi yang sama. Nah sahabat, di sini saya juga ingin menginformasikan bagaimana dengan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode. Kita ambil contoh unsur yang terletak pada periode ketiga, ada Na dengan konfigurasi 281 dengan nomor atom 11, kemudian Mg dengan nomor atom 12, 282, kemudian aluminium dengan nomor atom 13, 283, dan silikon dengan nomor 14, 284. Nah, kalau sahabat perhatikan di sini elektron valensinya jelas beda ya sahabat ya, karena golongannya berbeda-beda. Nah, apa yang sama? Yang sama adalah jumlah kulitnya. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Begitu juga dengan Mg, Al, dan Si memiliki jumlah kulit yang sama. Dengan demikian, unsur yang seperiode memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Nah, ini sebagai perbandingan ya sahabat ya. Nanti kalau misalkan ketemu soal yang semirip ini, mungkin sahabat harus ingat quick tipsnya ya. Jadi yang segolongan itu elektron valensi, yang seperiode itu yang menentukan adalah jumlah kulit elektron yang sama. Oke sahabat, itu adalah pembahasan untuk nomor 51 atau soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Persamaan berikut ini yang merupakan reaksi redoks. Apakah A, B, C, D, dan E? Nah, untuk menyelesaikan soal ini sahabat, ada tips yang sesuai buat sahabat semuanya, yaitu tips yang sangat cepat. Yang dimaksud tipsnya adalah jadi sahabat hanya perlu mencari persamaan yang menunjukkan ada perubahan dari unsur menjadi senyawanya. Ya, saya ulangi sahabat ya. Sahabat hanya perlu mencari persamaan reaksi yang ada perubahan dari unsur menjadi senyawanya atau senyawa menjadi unsurnya.
Nah, kalau kita amati sahabat dari keempat persamaan ini yang ada di option A, B, C, D, dan E, maksudnya 5 persamaan ya sahabat ya, 5 option, pasti sahabat tahu yang mana ya yang ada perubahan unsur jadi senyawa, senyawa jadi unsur. Kita lihat CA, ini senyawa, 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 yang C juga senyawa, 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 D juga sama, E juga sama. Nah, yang P nih sahabat ya, nah, unsur menjadi senyawanya, senyawa MgSO4. Kemudian di sini senyawa H2SO4, ada H2 menjadi unsurnya yaitu H2. Nah, ini pasti reaksi redoks. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, untuk membuktikannya sekarang kita hitung perubahan biloksnya sahabat ya. Mg unsur, maka perubahan biloksnya adalah 0 ya, karena dia unsur bebas. MgSO4 itu kita lihat biloksnya dari ion sulfat ya. Ion sulfat itu SO4 2- ya, 2-, maka Mg-nya adalah 2+. Jadi biloksnya adalah +2. Di sini perubahan biloks terjadi ya dari Mg menjadi Mg2+, yaitu reaksi oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Sementara H2SO4, kita lihat bahwa H2SO4 hidrogen itu biloks umumnya adalah +1, dan di sini H2 adalah unsur bebas, biloksnya adalah 0, terjadi reaksi penurunan biloks atau dikenal sebagai reduksi. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 52 ini adalah yang B. Kita sudah membuktikan bahwa terjadi reaksi redoks atau perubahan biloks dari Mg menjadi MgSO4 dan H2SO4 berubah menjadi H2. Baiklah sahabat, sekarang kita bahas soal yang nomor berikutnya, yaitu 53. Koefisien reaksi yang tepat untuk reaksi Al ditambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah H2 berturut-turut adalah apakah A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini sahabat, prinsip yang perlu sahabat pahami adalah dalam penyetaraan persamaan reaksi kimia, jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hal ini berprinsip pada hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, gampangnya atau mudahnya adalah jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Oleh karena kita tulis dulu persamaan reaksinya sahabat, demikian. Kemudian kita setarakan jumlah aluminiumnya terlebih dahulu. Aluminium di sini sebelah kiri jumlahnya 1, di sebelah kanan jumlahnya 2, maka kita kalikan dengan angka 2 atau koefisien 2 di depan aluminium menjadi berikut ini, yaitu 2Al ditambah 2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah H2. Nah, berikutnya kita setarakan atom yang lain, kita dari SO4 dulu sahabat ya. Ini karena ada perubahan ya. SO4 jumlahnya 1 atau ion sulfat jumlahnya 1. Di sini ion sulfat jumlahnya adalah 3. Maka supaya sama kita kalikan koefisien ini ya, asam sulfatnya dengan angka 3. Sehingga persamaannya berubah menjadi 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah H2. Nah, berikutnya setelah aluminium dan ion sulfat ini sudah setara dengan jumlah yang sama dari sebelah kiri dan sebelah kanan, sekarang kita setarakan atom hidrogen yang terakhir ya sahabat. Hidrogen sebelah kiri jumlahnya 6, sebelah kanan jumlahnya 2, maka supaya sama kita kalikan koefisien di sini sebanyak 3 sehingga persamaannya berubah menjadi 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Nah, untuk memastikan apakah reaksi ini sudah setara atau belum, kita hitung lagi sahabat ya. Kita pastikan aluminium sebelah kiri jumlahnya 2, sebelah kanan jumlahnya 2. Kemudian hidrogen jumlahnya 6, sebelah kanan juga 6. Ion sulfat jumlahnya 3, ion sulfat sebelah kanan juga jumlahnya 3. Jadi sudah setara sahabat ya. Maka koefisien berturut-turut di sini adalah 2, kemudian 3, 1, dan 3. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 53 ini adalah yang C ya sahabat ya, yaitu 2, 3, 1, dan 3. Nah, sahabat, gas oksigen sebanyak berapa mol ya sahabat ya? Apakah A 6,5, B 9, C 10,5, D 13, atau KE sebanyak 14?
Nah, untuk mengerjakan soal ini sahabat, perlu dipahami bahwa untuk mol itu sebanding dengan koefisien ya. Saya ulangi lagi, mol sebanding dengan koefisien. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus menuliskan persamaan reaksinya karena di dalam persamaan reaksi itu ada koefisien reaksi. Nah, tipsnya adalah pada pembakaran hidrokarbon, karena ini senyawa hidrokarbon yaitu terdiri atas hidrogen dan karbon. Pembakaran sempurnanya pasti menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Jadi reaksi antara hidrokarbon dengan gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O sehingga kita bisa menuliskan reaksi awalnya sahabat ya, yaitu C4H10 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O di mana reaksi ini belum setara. Nah, untuk menyetarakannya sahabat, ada urutannya untuk senyawa hidrokarbon, yaitu karbon terlebih dahulu, berikutnya kita setarakan hidrogen, baru yang terakhir adalah oksigen. Nah, sekarang kita lihat sahabat, di sini karbonnya adalah 4, di sebelah kanan 1, maka kita kalikan di sini dengan angka koefisien sebanyak 4 sehingga berubah menjadi 4CO2. Berikutnya setelah karbon kita lihat hidrogen ya, sahabat ya. Sebelah kiri hidrogennya adalah 10, sebelah kanan adalah sebanyak 2, maka supaya sama kita kalikan dengan angka koefisien yaitu 5 sehingga berubah menjadi 5H2O. Yang terakhir sahabat adalah menyetarakan oksigen. Nah, oksigen sebelah kiri sebanyak 2, sebelah kanan sebanyak 4 kali 2 8, 5 kali 1 5, maka 8 tambah 5 adalah 13. Maka supaya sama kita kalikan dengan 6,5 ya sahabat ya di sini ya. 6,5 kali 2 kan 13 atau 13 per 2 juga boleh. Sehingga berubah menjadi demikian. C4H10 ditambah 13 per 2 atau 6,5 O2 menjadi 4CO2 ditambah 5H2O. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 13 per 2 atau 6,5 yaitu option A. Nah, mungkin sahabat juga bertanya kenapa ini tidak dikalikan 2 semuanya. Nah, supaya menjadi atau untuk menghilangkan angka pecahan. Nah, perlu di sini sahabat ketahui bahwa yang diminta di soal ini adalah 1 mol C4H10 ya. Maka koefisien yang di depan itu harus bernilai 1. Ya, kalau kita nanti misalkan untuk menghilangkan angka pecahan 2 ini atau pembaginya 2 dengan mengalihkan 2, maka berlaku ini 2 C4H10 atau 2 mol C4H10. Nah, karena diminta hanya 1 mol, maka kita tidak perlu menghilangkan angka pecahan atau pembagi 2 ini. Jadi jawabannya adalah 1 membutuhkan 13 per 2 atau 6,5 mol gas oksigen. Jadi dengan demikian jawaban untuk soal nomor 54 ini adalah yang A, yaitu 6,5. Oke sahabat, itu adalah pembahasan soal nomor 53 dan nomor 54. Nah, sekarang yang terakhir di bagian pertama ini sahabat, kita akan bahas tentang soal yang nomor 55. Soalnya adalah pernyataan yang kurang tepat tentang larutan elektrolit ya adalah apakah A dapat menghantarkan arus listrik, B di dalam larutan terdapat kation dan anion, C zat terlarutnya berupa asam, basa atau garam, D pada proses elektrolisis selalu menghasilkan gelembung gas, ataukah E titik bekunya lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Nah, mungkin sahabat pasti tahu ya tentang elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Itu pasti adalah hafalan anak-anak SMA, itu pasti di kelas 10, kelas 10 semester 2. Nah, pasti sahabat sudah tahu tentang definisi dari zat elektrolit. Nah, quick tipsnya adalah sahabat, ciri dari larutan elektrolit adalah yang pertama adalah elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya sahabat ya. Jadi misalkan sahabat tahu garam, misalkan NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Jadi Na+ adalah kation, Cl- adalah anion. Kemudian berikutnya elektrolit mampu menghantarkan arus listrik. Nah, jadi yang A ini benar, yang B ini juga benar ya. Berikutnya elektrolit itu bisa dari garam ya sahabat. Jadi garam benar ya. Jadi garam, asam ataupun basa itu termasuk elektrolit. Ini misalkan asam adalah HCl, maka HCl bisa terurai menjadi H+ dan Cl-. Basa seperti NaOH bisa terurai dalam air menjadi Na+ dan OH- ya. Na+ dan OH-. Jadi elektrolit umumnya dari garam, asam ataupun juga bisa dari basa ya. Jadi A, B, C ini benar. Kemudian berikutnya sekarang kita optionnya atau tinggal 2 pilihan ya sahabat yang perlu kita bahas ya, apakah D atau E. Nah, sekarang kita mulai dari yang D dulu.
12 ya sahabat ya. Perlu diketahui bahwa pada elektrolisis kation bergerak menuju katode ya, katode atau kutub negatif, sementara anion atau ion negatif bergerak menuju anode yaitu kutub positif. Nah, proses elektrolisis ini sahabat itu bergantung pada jenis kation dan anion, dan yang perlu dipahami adalah serta bergantung pada jenis elektrodenya. Jadi elektrode pada elektrolisis itu menentukan hasilnya juga sahabat ya, menentukan hasil elektrolisis. Oleh karena itu option yang D ini adalah kurang tepat. Nah, kenapa? Karena di sini ada pernyataan pada proses elektrolisis selalu menghasilkan gelembung gas, padahal tidak demikian ya. Jadi proses elektrolisis itu tidak selalu menghasilkan gelembung gas. Kenapa? Karena itu bergantung pada jenis kation, anion, serta juga jenis elektrodenya. Jadi jawaban untuk soal nomor 55 ini adalah yang D. Nah, bagaimana dengan yang E sahabat? Ini berhubungan dengan sifat koligatif yaitu penurunan titik beku, yaitu delta TF yaitu sama dengan M kali KF ya. Nah, kalau kita punya es krim ya sahabat, es krim itu kan ada garam yang terlarut, kemudian ada santan yang terlarut, mungkin ada gula juga terlarut, ada zat-zat lain yang terlarut di dalam es krim, mungkin perasa dan sebagainya. Ternyata titik bekunya pasti lebih rendah, dan untuk membekukan es krim itu butuh suhu yang lebih rendah dengan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena ini adalah pembahasannya sahabat ya. Jadi adanya ion-ion zat terlarut, nah tidak juga ion zat larut apapun di dalam larutan itu akan menjadi penghalang bagi air untuk membeku. Jadi ketika air membeku atau bergerak mendekat satu sama lain itu akan terhalang oleh zat-zat terlarut. Akibatnya butuh suhu yang lebih rendah agar larutan elektrolit dapat membeku. Oleh karena itu titik beku larutan elektrolit ataupun larutan yang mengandung zat terlarut apapun itu memiliki titik beku yang lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya atau airnya. Jadi kalau misalkan air membeku pada suhu 0 derajat, maka es krim itu butuh di bawah 0 ya, mungkin -4, -5 dan sebagainya. Jadi jawaban untuk soal nomor 55 ini sahabat yaitu yang D, yaitu pada proses elektrolisis selalu menghasilkan gelembung gas. Ini adalah pernyataan yang kurang tepat ya sahabat ya. Oke sahabat, itu adalah 5 soal pertama di bagian pertama ini sahabat ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman yang lain, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan dukungan kalian akan sangat membantu channel ini agar semakin berkembang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.